So far kita dapat orang dengan tipe apa aja, Cak? Atau kamu mau share yang respon ke kamu? Mungkin aku share dulu ya, Kak ya. Jadi nanti kita bisa ngelompok-kelompokin tuh. Kita combine lah. Dari Kalau dari aku nggak nyebutin semua ya. Jadi aku hanya merangkum paling banyak yang merespon gitu kan. Dari teman-teman aku yang aku share di Instagram, itu memang kebanyakan mereka meresponnya pengen jalan gitu loh, pengen jalan-jalan gitu. Apalagi kan di masa pandemi mereka udah nggak bisa kemana-mana nih. Iya, betul. Betul. Jadi mereka, dan juga kalaupun bisa travel sekarang, itu pasti cost banyak gitu kan, Kak. Harus karantina, ini dan segala macam kayak gitu kan. Jadi mereka lebih milih, oke, kalau punya duit 1M, gue bakal jalan-jalan nih, gitu. Terus kan aku tanya nih, mau kemana gitu. Mereka ngeresponnya pokoknya ke tempat-tempat yang apa istilahnya ya, kalau di normal life gitu ya, di kenyataannya nih itu susah untuk aku jangkau ke sana. Tapi kalau misal di dunia haluku yang aku dapat duit 1M, itu pasti aku ke sana gitu ya. Ya mungkin apa ya, negara-negara yang apa jauh mungkin, atau mungkin yang mahal ya buat kita, buat aku pun mahal gitu. Itu terus sebagian lagi ada yang ngerespon, ya itu tadi Paman Bima juga jawabannya sama, dia pengen beli rumah karena mungkin ya di Jakarta mahal rumah, Kak. Iya, udahlah Jogja lah. Balik pulang kampung aja, Bim. Kamu nggak kangen geprek, Wo? Iya, kalau di sana kan ayam geprek tapi cuma ayam disiramin sambal doang. Iya, cuman apa sih bahasanya itu, dioles kayaknya. Nggak digeprek. Ya, original geprek Jogja sih. Iya, benar. Oke. Kalau respon yang ini aku baru tanya tadi sih, aku tanya sama si Mike. Hey Mike. Kalau ya dia lagi dengerin nih. Kalau kamu punya duit 1M, bakal kamu pakai untuk apa? Gitu. Jawaban dia langsung straight to the point, deposito. Deposito, ya. Good point kan sih. Deposito. Dari situ kelihatan banget kan, Kak, umurnya gitu. Ya. Itu 53, 56 lah. Nggak segitu juga. Pacarnya marah. Ya. Deposito. Terus beberapa sih ada yang jawab mereka pengen investasi. Oke. Jadi memang apa ya, punya banyak prioritas sih. Tapi kalau kita boleh kelompokin gitu, Cak, iseng-iseng aja. Iya. Terus sebagian besar juga akhirnya apa ya, senengnya adalah banyak yang kemudian tahu bahwa masa depan itu tidak semurah itu. Iya, betul, Kak, betul. Iya kan? Ya. Dan jawaban-jawaban yang muncul adalah kebanyakan memang larinya ke investasi ya. Tentu ini batasannya adalah usia kita nggak sih? Sudah mikir ke depan, jauh ke depan gitu kan, Kak. Dan juga sebenarnya ada menurut aku ya, aku pribadi, dengan kalau misal nih beneran kita dapat duit 1M, itu bakal ada masalah loh, Kak. Oh, wow, good point. Oke, kenapa gitu? Kenapa? Karena dengan kita mungkin ya yang tidak biasa memanage duit yang sebanyak itu, betul. Ini akan kesusahan gitu loh, harus kayak gimana. Dan mungkin kalau kita tidak mempersiapkan gitu ya, atau mungkin kita nggak bikin planning duit ini mau diapain gitu, iya bakal hilang gitu aja gitu. Dan kita nggak tahu nih kepake untuk apa gitu. Benar. Itu yang aku pikirin sih, maksudnya kayak gitu. Gambaranku kalau misal aku punya duit 1M, sempet bingung gitu, bakal dipakai buat apa ya gitu. Iya. Oke, kita coba masuk lah. Versi Ica, 1 miliar di depan nih, bem. Jadi aku ngebayangin tanah kos-kosanmu itu dibeli sama Pertamina tuh. Oh iya.
Iya, Kan kayak rame banget kemarin tuh. kasus di mana kemarin tuh ada yang dibeli kan terus Iya, mereka di jadi Jawa miliarder Timur. itu kan. Betul. Hmm. Betul, yang akhirnya semua mobil di sana Alphard ya kalau nggak salah ya. Wah, Langsung keren. semua punya mobil gitu. Iya, tiba-tiba semua punya mobil. Ya, Ica, 1 miliar di depan mata, Cak, dan fix punyamu. What would happen? Wow, what I wanna do dengan Ya. duit sebanyak itu gitu ya. Selain bingung ya. Iya, selain bingung harus gimana, mau harus diapain duitnya gitu. Ya. Tapi mungkin kalau itu beneran kejadian gitu ya Kak ya. Karena mungkin jawaban aku akan berbeda dari kebanyakan yang kita udah sampein gitu ya. Ya, oke. Karena memang pengen aku pengen punya apa istilahnya ya, kafe. Kafe, Tapi dengan konsep yang aku pengen gitu loh. Oke. Dan aku tahu itu biayanya juga nggak sedikit gitu. Kayak gitu. Terus apa namanya? Ya mungkin realistis ya, harus memikirkan masa depan juga ya kalau misal punya duit segitu. Jadi ya investasi kayak gitu. Tapi memang yang hal-hal pertama yang pengen aku lakuin yaitu aku pengen ngewujudin keinginanku yang udah lama gitu ya, udah lama tapi belum bisa terwujud ya karena banyak faktor gitu. Terlepas dari faktor duit gitu ya. Ya. Kenapa Kayak kafe, gitu. Cak? Karena gini Kak, karena aku pribadi aku memang suka apa ya, nongkrong gitu dan ketemu teman-teman. Kemudian juga aku pengen menciptakan apa ya, suasana yang berbeda gitu dengan teman-teman yang lain gitu. Maksudnya kalau kafe ya udah kafe kan seperti ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya, I see. Kemudian kalau tempat tongkrongan atau yang bisa dibilang base camp gitu ya udah ya gitu doang gitu. Tapi aku pengen mengcombine banyak hal di situ. Tapi dengan konsep kafe gitu. Aku nggak bisa sebutin ya. Ya. Aku nggak bisa informasiin detail gitu. Tapi dengan konsep yang aku pengen gitu. Dan aku pengen juga tempat yang aku bangun gitu itu bisa jadi apa ya istilahnya jadi tempat tongkrongan teman-teman lain juga gitu. Tapi tidak yang apa ya tidak pada apa ya Kak istilahnya nggak kayak kebanyakan kafe-kafe yang ada gitu. Extraordinary lah gitu. Ya. Iya Special betul. Ya. Kafe, gitu. investasi, masih sisa tuh. Mau buat apa lagi? Masih. Mungkin cuma itu doang sih karena aku pikir ya Kak ya ini bakal banyak juga sih biayanya gitu. Jadi ya cuma 2 itu doang sih yang kepikiran buat aku. Ya oke. Ini kami ada tanah, Mbak. Ada tanah yang mungkin Anda kalau misalnya berminat. Daerahnya Gamping ini. Oh ya. Berapa harga tanahnya, Mas? Langsung itu ya, langsung kayaknya ditawar. Kalau saya beli masih sisa deh. Nggak usah saya tawar, langsung aja gitu. Terus ini sama masnya sekalian buat bensin pulang. Oh. Oke. Traveling nggak masuk? Enggak. Karena malah ya. Malah enggak Kak kalau aku. Karena iya Kak, apa ya? Ya emang suka traveling, tapi mungkin karena biasa sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari jauh-jauh hari gitu ya, kayak dari budget, kemudian dari banyak hal gitu. Jadi nggak terlalu mikirin itu gitu. Dan gimana bisa memanage kayak masa traveling kita itu dengan budget yang sedikit gitu. Kayak gitu. Jadi nggak kepikiran duit 1M terus punya duit 1M terus jalan-jalan kemana gitu enggak. Malah lebih ke hal yang itu sih aku. Pengen punya something. Nah, itu part traveling juga kapan-kapan kita bahas tuh. Karena orang kadang beranggapan bahwa traveling ke luar negeri ya misalnya secara khusus gitu itu mahal. Nah, padahal Ica membuktikan tidak. Nah, ini kapan-kapan kita juga bahas lah. Perlu loh Cak itu karena orang biasanya harus ngumpulin sekian puluh juta gitu misalnya. Padahal enggak juga sebenarnya. Oke. Apa yang kemudian misalnya di luar
pertimbangan dan di luar pertimbangan dan rasional ya. Apa yang kemudian mimpi tergilamu dengan 1 miliar? Yang tidak rasional ya, kafe kemudian investasi itu kan rasional ya. Ya. Yang enggak inilah unexpected mind gitu, unexpected idea. Ada nggak? Ada. Oke. Aku pengen beli apa sih namanya? Aduh. Apa sih Kak yang aku bilang kemarin ke Kak Vito itu? Apa jawabanmu ini? Sempet ngerespon ke Kak Vito tuh. Iya, kamu mau beli boneka Groot. Iya, action figure. Action figure. Ya, aku pengen beli action figure apapun yang berbentuk Groot. Semuanya aku beli. Semuanya, dan aku memang pengen gitu loh, pengen punya kalau sekarang ya, pengen punya at least satu etalase yang itu memang isinya action figure Groot gitu. Kenapa Tapi Groot? kalau Groot itu lucu. Ya, aku setuju dia waktu jadi baby Groot itu lucu sih, lucu. Ya, tapi memang yang gedenya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa ya, bagus, tapi ya gimana, lucu aja gitu loh Kak, dengan karakter Groot yang seperti itu, dan ditambah dengan ini ya, behind the story-nya Groot kan ada Vin Diesel juga yang isi suara gitu, jadi kayak oke. Oke, itu kalau mungkin 1 miliar nggak cuman satu etalase kayaknya, satu gedung khusus kali ya. Aku bikin rumah isinya action figure semua. Terus kamu buka buat pameran tuh. Duit muter lagi. Aduh, investasi terus. Ya, The House of Groot gitu ya. Ya kan belum pernah ada gitu. Ya, betul. Apalagi Jogja kalau dibukain kayak gitu pasti rame. Pasti rame banget. Oke, nah itu ya. Itu sih. Oke. Tapi aku udah cerita banyak nih. Tapi kalau misal Kak Vito sendiri, wah, aku nggak siap jawaban nih. Aduh, apa ya? Itu aja deh, apa? yang nggak rasional kalau misal punya duit 1 M bakal dipakai buat apa gitu. Waduh. Oke, nggak rasional ya. Ya. Oh, aku tuh selalu punya mimpi. Tapi kayaknya aku pernah cerita kamu deh. Ini bukan soal karir, bukan soal YouTube, tapi soal sepak bola. You know that I love this kind of sport, like. I know it. Dan justru Ica pasti tahu, coba deh jawab. Sektor dari sepak bola apa yang pengen tak garap? Sepak bola wanita. Betul. Aku selalu punya mimpi, dan itu salah satu mimpi tergilaku. Bahkan di call box waktu itu aku ngomong sama Ica, kayaknya aku mau ambil lisensi C PSSI deh gitu. Yeah. Dengan biaya sekian yang aku ada waktu itu. Sekarang duitnya nggak tahu udah kemana. Jadi laptop ini deh salah satunya. Nah, nggak tahu ya, karena aku merasa bahwa ya ini jadi soal aku ya, tapi mungkin salah satu mimpi tergilaku adalah aku pengen garap sektor sepak bola perempuan atau sepak bola wanita, karena potensi kita tuh sebenarnya besar, dan potensi untuk masuk ke kasta tertinggi kasta tertinggi kompetisi dunia, misal sekarang belum ada sih Asia Tenggara untuk piala, atau aku nggak begitu tahu untuk kompetisi AFF wanita gitu, kayaknya belum ada. Kalau Asia sudah ada dan Piala Dunia sudah ada. Dan aku terinspirasinya adalah ketika ngelihat Thailand masuk Piala Dunia, walaupun di sana dia dihajar habis-habisan sama negara-negara besar kayak Amerika yang langganan juara, kemudian Spanyol dan lain-lain gitu loh. Tapi melihat potensi bahwa kita mampu membawa nama baik bangsa dengan aku nggak bilang kalau effortnya lebih mudah daripada sepak bola pria ya, karena pasti tantangannya berbeda. Tapi aku rindu banget pengen punya
punya kesempatan untuk garap sektor itu. Mungkin duit 1 miliarnya salah satunya akan jadi klub deh, klub profesional atau minimal football academy untuk cewek gitu. Tapi sepertinya sepak bola wanita membuktikan kok Kak sekarang. Ya, kemarin terakhir kita 1-0 dan 1-0 2 leg kan kita lawan Singapura dan kita lolos ke kualifikasi Piala Asia. Dan mainnya mereka nggak kemudian ya karena kamu cewek nggak bisa main bola, enggak, malah bagus-bagus mainnya tuh. Iya. Aku aja heran kemarin, anjir keren banget gitu loh. Dan potensinya bisa terus dikembangkan gitu. Sayang kita nggak punya kompetisinya. Ya mungkin aku bisa jadi salah satu sponsor lah. Kayak Mas Menteri Erick Thohir itu kan suka garap bidang olahraga dan memang dia membuktikan itu gitu sama Mahaka Sports-nya. Ya itu sih sebenarnya kalau mimpi tergila sih. Mimpi yang lebih gila lagi aku pengen punya klub. Tapi kayaknya kalau klub cowok ntar deh. Enggak dulu. Enggak deh. Aku pengen lebih ke cewek sebenarnya. Bener serius wah itu bakalan seru banget sih. Dan akan fokus di situ, digarap sama orang-orang profesional yang kemudian dibina dengan baik, kalau bisa bikin kompetisi gitu. Karena eman-eman sebenarnya. Luar biasa. Ya. Itu sih. Bakal asik ya kalau kewujud kayaknya ya Kak ya. Iya, itu bakalan asik deh. Dan manajernya cewek. Tapi kapan duitnya datang? Nah itu, kita akan tutup karena tidak ada duitnya. Ya itu adalah kehaluan sementara ini ya, yang bisa kita bagikan. Mungkin ini akan jadi pembicaraan receh antara dua teman yang sudah lama berteman, dan semoga akan semakin lama gitu ya. Yang bahkan obrolan-obrolan ringan kayak gini tuh saya juga nggak tahu apakah ini ada moral value-nya atau enggak ya, tapi yang jelas Ica ada yang mau ditambahin sebelum aku tutup? Mungkin karena situasi sekarang itu udah sepaneng banget ya Kak ya. Betul. Jadi ngobrolin soal kehaluan kayak begini itu bisa jadi salah satu obat gitu loh. Stress release kayaknya. Betul. Dan karena kesehatan mental tuh lebih penting sekarang itu. Ya, karena kesehatan mental sama dengan kesehatan fisik kan, biasanya berpengaruh tuh. Kita stres aja, kayaknya yang di pundak nggak ngerasa pegel aja tiba-tiba bisa pegel. Iya benar. Okay. Ya, mungkin kalau bisa ditarik moral value-nya ya, yang jelas gini, setiap orang akhirnya punya mimpi lah untuk bisa mewujudkan itu. Ica dengan kafenya, dengan baby Groot-nya gitu, atau teman-teman lain yang sudah respon baik di sosmednya Ica maupun sosmedku bahwa mereka juga punya rencana-rencana besar itu. Dan mungkin aku belum membuktikan sih, tapi mungkin yang bisa jadi penutup adalah mimpi-mimpi itu sebenarnya harus dihidupi nggak sih Cak? Harus tetap dihidupi gitu. Entah nanti perwujudannya berhasil atau mungkin bisa pindah prioritas, atau mungkin berhasil tapi dengan level yang berbeda, atau bahkan berhasil diwujudkan sesempurna yang dipengen, tapi yang jelas uang 1 miliar tuh banyak dan sekaligus bisa berarti banyak, bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keburukan juga. Dan untuk penutup, ketika teman-teman ketika dapat 1 miliar, ya pasti banyak yang deketin dan ngutang. Tiba-tiba followers makin banyak gitu. Follower makin banyak ya kan, terus minta giveaway misalnya. Oke, but thank you ya Ca sudah gabung. Sama-sama, thank you juga udah diundang di sini. Wah, ini promoin dong, suruh subscribe dong biar naik gitu. Biar akhir tahun tuh minimal 100 orang gitu loh. Nanti bakal aku share lagi dan ya mungkin lebih ke topik-topik lainnya mungkin ya Kak. Mungkin dengan adanya kehaluan ini makin banyak nanti yang subscribe. Betul, dan jangan lupa tunggu episode kami berempat. Siapakah empat itu? Nah, nanti kita akan bahas. Kita akan lihat juga.